Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد أيها الطلبة rahimakumullah wa azzakumullah uhibbukum fillah jami'an. Alhamdulillah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Ustaz banggakan semuanya. Uhibbukum fillah, ya. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita kembali dalam perjumpaan melalui jarak jauh, ya, melalui online dalam pelajaran Sirah Nabawiyah di semester kedua, ya, untuk pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan antum semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tetap menjaga, ya, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur, senantiasa bersolawat, salat tepat waktu, dan juga tetap terus, ya, menghafalkan Al-Quran dan juga membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Pada kesempatan hari ini di jam kedua, ya, pelajaran sirah, Ustadz ingin menjelaskan dan melanjutkan materi sirah yang sebelumnya Ustadz sudah menyampaikan tentang tentang pendeta Bahira ketika Rasulullah SAW berumur 12 tahun. Ini kemudian kita mempersingkat, ya. Ini panjang sekali sirah Nabawiyah ini. Sebelum setelah berdagang atau diajak berdagang dengan Abu Thalib ke negeri Syam, ya, bertemu dengan pendeta Bahira, ya. Ada beberapa peristiwa yang sebenarnya, ya, harus disampaikan, tapi karena waktu, ya, kondisi dan seterusnya, maka Ustadz mengambil yang penting-pentingnya. Ini kemudian pada pembahasan hari ini kita membahas tentang Ra'yul Ghanam, ya. Judulnya adalah Ra'yul Ghanam. Ada di halaman, di buku paket ada di halaman 20. Wa qabla zalika, ya, sa'aqra lakum yani al-hadis yata'alaq bi hadhihi al-madah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري ومسلم. An Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'athallah, tidaklah Allah tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa ra'al ghanam, kecuali pernah ra'a, ya, ra'a pernah mengembala al-ghanam, kambing. Faqala sahabuhu, maka para sahabat kemudian, ya, para sahabat Nabi kemudian faqala, berkata, wa anta, dan engkau, ya, maksudnya bagaimana denganmu ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW kemudian berkata, na'am kuntu araha, ya, aku pernah menggembalanya, ya, pernah menggembala kambing.
ala qararit, di padang ya, tempat rerumputan ya. Qararit jamak dari kirat ya. Li ahli Makkah, untuk penduduk Mekah. Jadi Rasulullah SAW ya pernah mengembala kambing, yang ketika itu Rasulullah mengembala kambing milik penduduk Mekah ya untuk mendapatkan ya upah. Nah, tentu di sini ya, hadis ini kemudian menjelaskan kepada kita semua ya, ada hikmah di sana ya, ada pelajaran yang bisa kita ambil ya tentang menggembala kambing. Bahwasanya salah satu ya mungkin sunnah Nabi mungkin ya, semua Nabi ini pernah menggembala kambing. Ya, semua Nabi pernah menggembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW ya di usianya masih belasan tahun ya sudah menggembala kambing. Rasulullah sudah belajar hidup mandiri ya dengan mendapatkan upah untuk kehidupannya sehari-hari ya, yaitu dengan menggembala kambing milik milik penduduk Mekah. Ya, maka kita sebagai seorang eh, pengikutnya ya, sebagai sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita harus mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, walaupun kemudian ya eh, mungkin untuk menggembala kambing sulit ya, tetapi kita bisa mengambil ya hikmah pelajarannya ya, bahwasanya hidup itu ya seharusnya tidak kemudian selalu bergantung kepada orang tua. Ya. Belajarlah mandiri, ya. Belajarlah hidup mandiri, ya. Belajarlah kemudian eh, bersyukur, ya. Belajar bersyukur ya. Orang tua antum masih ada semua, alhamdulillah. Ya. Mumpung antum masih bisa sekolah, ya, antum bisa disekolahkan. Ini Rasulullah SAW sudah ditinggalkan ya, orang tuanya sejak kecil ya. Dan juga kemudian ya hikmahnya juga kita sebagai seorang muslim tentunya dimanapun kita berada ya, apapun kita jadinya ya, apapun kita nanti jadinya seperti apa ya, mau kita mungkin barangkali ya, mudah-mudahan antum semua menjadi orang-orang sukses ya, antum punya pekerjaan yang bagus dan seterusnya, maka jangan lupakan ya, dakwah. Antum berada dimanapun, antum jadi sebagai apapun ya, mau jadi guru, mau jadi seorang dosen, ya, atau menjadi seorang dokter, ya, menjadi seorang insinyur dan seterusnya, atau bahkan menjadi seorang presiden, maka dakwah adalah tujuan. Ya. Dakwah adalah tujuan utama antum hidup di dunia, karena kita adalah generasi terakhir, generasi terbaik sepanjang ya sepanjang masa. Ya. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu adalah dalil yang sangat jelas. Kita generasi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, yaitu umat yang kemudian mau ya menyampaikan kebenaran, mengingatkan kebenaran dan mencegah ya kemungkaran, atau bahasa lain adalah dakwah. Baik, para santri yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang apa itu ra'yul ghanam ya, bagaimana perjalanan Rasulullah SAW pernah menggembala kambing, kita lihat dulu ya. Ya, kita bahas dulu kalimat al-jadidah atau kosakata yang ada di teks yang akan kita baca bersama-sama ya. Ada di halaman 20. Al-kalimat al-jadidah, kata-kata baru mufradat. Yang pertama adalah ra'a yar'a. Ra'a yar'a artinya adalah menggembala. Ya. Kan tadi judulnya Ra'yul Ghanam. Ya. Tadi buku judulnya Ra'yul Ghanam, penggembala kambing.
Kemudian berikutnya ada kata al-ghanam. Ya, al-ghanam kata isim ya. Ini artinya adalah kambing. Jamaknya agnam. Kemudian berikutnya ada kata sidkun ya. Sidkun juga isim. Ini artinya adalah jujur ya, kejujuran. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur. Kemudian berikutnya ada kata amanah ya, dapat dipercaya ya, amanah dapat dipercaya. Kemudian berikutnya ada kata balagha yablughu atau artinya mencapai ya, sampai atau mencapai. Kemudian ada kata tijaratun ya, perdagangan. Kemudian kata as-sayyidah ya, as-sayyidatu atau artinya adalah nyonya ya. Kalau laki-laki sayyidun, kalau perempuan sayyidatun. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya adalah tuan ya. Biasanya orang yang sangat dimuliakan ya, atau perempuan yang sangat dimuliakan ya. As-sayyidatu artinya adalah nyonya. Kemudian ada kata tamatta'a yatamatta'u. Tamatta'a yatamatta'u artinya merasakan atau menikmati ya. Merasakan atau menikmati. Kemudian ada kata ablagha yubligu. Kalau tadi ada kata balagha ya, balagha yablughu artinya mencapai. Ini kemudian wazannya berbeda. Ablagha yubligu ya, ada tambahan alif ya. Ini artinya adalah menginformasikan atau memberitahukan ya, atau menyampaikan ya. Kemudian ada kata arafa ya'rifu ya, mengetahui ini sering muncul arafa ya'rifu. Kemudian ada kata arafa ya'rifu ma'ruf ya. Kemudian ada kata rabihatun ya, artinya menguntungkan ya. Rabihatun, najihatun, rabihatun, sukses dan menguntungkan. Najihatun warabihatun, sukses dan najihah, sukses, rabihah, menguntungkan. Kemudian ada kata ra'a yara ya. Kalau tadi ra'a pakai ain ya, ini artinya menggembala. Kalau ini pakai alif ya, ra'a kemudian wazannya beda ya. Yara. Kalau di sini ra'a yar'a, kalau di sini ra'a yara yara ya. Ini artinya adalah melihat ya. Kemudian nah, sudah selesai ya untuk kalimat al-jadina. Kita masuk ke materi langsung ya untuk mempersingkat waktu. Baik. Judulnya adalah Ra'yul Ghanam. Artinya adalah menggembala kambing ya. Menggembala kambing. Asya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, hidup ya. Atau Asya ya'ishu itu artinya dia tinggal juga atau hidup juga ya. Muhammad SAW ya hidup atau bisa juga mencari nafkah, ya, mencari apa? Nafkah keseharian ya. Di Mekah, di kota Mekah, yar'a al-ghanam, ya, menggembala kambing. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menghidupi dirinya ya mencari nafkah itu dengan ya menjadi penggembala kambing ya di kota di Mekah. Wa qad 'urifa bainan nas bi sidqihi wa amanatihi. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'rifa ya, ini dari kata arafa ya'rifu mengetahui fi'il ma'lum, kalau ini adalah fi'il majhul ya, artinya adalah kata kerja bentuk pasif, artinya berarti ya, diketahui atau dikenal ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam urifa, dikenal bainan nas, di antara manusia atau di antara penduduk Mekah ya. Bisidqihi wa amanatihi ya, dengan sifat jujur dan dengan kejujurannya dan dengan amanah ya dan keamanahannya. Nah, ini ya Rasulullah SAW sudah melekat ya dalam dirinya sejak kecil ya sudah menjadi ya apa menjadi prinsip ya atau menjadi karakter ya pada diri Rasulullah SAW, orang yang begitu jujur dan amanah sejak kecil ya, sejak usia belasan tahun, sudah mungkin sejak Rasulullah SAW ya usia kecil sudah seperti ini Rasulullah SAW ya, sudah diajarkan dan mungkin sudah Allah mengajarkan kepadanya, menanamkan padanya ya sifat jujur dan sifat amanah. Wa indama balagha umruhu 25 sanah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagha yablughu ya
sampai atau mencapai umurnya, ya, umru itu berarti umurnya mencapai, ketika Rasulullah SAW umurnya mencapai khamsa wa 25 tahun, berarti Rasulullah SAW ya menggembala kambing ya ketika umur belasan tahun ya, sampai umur 21-an mungkin ya. Karena setelah itu Rasulullah kemudian pernah atau mulai berdagang. Pertama kali Rasulullah SAW berdagang ya di pasar Ukas, yaitu pasar tradisional bangsa Arab ketika itu ya, yang berada di eh, ya, dekat Yaman ya. Ini pasar besar ya, pasar pertama ya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW ya, ketika berdagang di pasar Ukas, ini Rasulullah sudah memperlihatkan ya, awal kali ya kejujuran dan keamanan Rasulullah SAW itu terbukti atau ya, dikenal dengan kejujuran dan amanah ketika Rasulullah SAW berdagang di pasar Ukas. Banyak sekali kemudian bukti-bukti atau kejadian-kejadian yang membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang jujur dan amanah. Ya. Bahkan itu sebelum dilakukan sebelum ya, kenabian. Ya. Mestinya mereka orang-orang Quraisy ini kemudian ya, ketika mereka meyakini Rasulullah adalah orang yang jujur amanah, maka kemudian mesti mereka tidak membangkang ya, tidak kemudian mendustakannya. Padahal dia mempercayai Rasulullah adalah orang yang jujur dan amanah. Tapi ketika datang wahyu, mereka kemudian mendustakan. Baik, kemudian ketika Rasulullah SAW berumur 25 tahun ya, sana ini tahun, kharaja tajiran. Rasulullah SAW keluar ya, kharaja yakhruju keluar, tajiran keluar untuk berdagang ila Syam ke negeri Syam. Fit tijarah dalam ya perdagangan. Jadi keluar dalam rangka untuk berdagang ya, keluar dari Mekah ke negeri Syam dalam rangka berdagang. Lisayyidah ya, milik Siti Khadijah, milik Nyonya Khadijah ya. Binti Khuwailid, ya, anak perempuannya Khuwailid. Ya, Khadijah adalah calon istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'ahu fi hadhihi at-tijarah qadimuha, dan ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membersamai Rasulullah SAW fi hadhihi tijarah dalam perdagangan ini ya. Khadimuha, ini khadim, nah, berarti dia pembantu laki-laki ya. Khadimun, kalau pembantu perempuan khadimatun. Ini khadimun berarti pembantu laki-laki. Berarti Maisarah, ya, Maisarah ini adalah laki-laki. Walaupun namanya Maisarah ya, tapi dia adalah laki-laki, bukan perempuan ya. Kalau di Indonesia biasanya nama Maisarah itu perempuan ya, tapi ini adalah laki-laki. Ini pembantu laki-lakinya Khadijah yang bernama Maisarah ya, yang ma'ahu ya, yang membersamai Muhammad SAW dalam perdagangan ini, menemani Rasulullah ke negeri Syam untuk berdagang. Wa kanat tijaratan rabihatan, dan ya, perdagangan itu perdagangan yang menguntungkan, rabihatan ya. Tijaratan ya, lan tabur, tijaratan yang tidak mengalami kerugian ya. Baik. Kemudian akhlaqu Muhammad. Nah, ini dilanjutkan ya di judul berikutnya. Kalau di buku ini satu judul tentang akhlak. Ini masih dalam perjalanan dagang Rasulullah SAW ya. Kemudian Rasulullah SAW ya, walaqad ra'a Maisarah asna ar-rihlah. Nah, ini walaqad ra'a Maisarah ya. Jadi ra'a yara, melihat. Maisarah ini melihat dengan jelas ya, melihat dengan mata sendiri ya, maksudnya melihat langsung ya, karena Maisarah kan ikut bersama Rasulullah SAW dalam perdagangan ke negeri Syam untuk berdagang. Jadi Maisarah menyaksikan langsung, melihat langsung ya, bagaimana Rasulullah SAW ya, asna ar-rihlah, dalam perjalanan ya, dalam perjalanan dagang tersebut ya. Ar-rihlah itu artinya perjalanan ya, ar-rihlah atau travel, artinya perjalanan. Ketika pada saat ya ar-rihlah ya, pada saat perjalanan dagang ke negeri Syam ya, al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Jadi Maisarah melihat dengan jelas ya, pada saat ya, perjalanan dagang tersebut ya,
bagaimana Rasulullah SAW itu berakhlakul karimah, bagaimana Rasulullah memperlihatkan bagaimana Rasulullah SAW itu ya, akhlaknya yang sangat mulia. Allati yatamatta'u biha Muhammad SAW. Ya, yang betul-betul diterapkan ya, yang betul-betul tamatta itu yang betul-betul Rasulullah itu menikmati akhlak tersebut ya. Rasulullah itu eh, menyenangi ya untuk melakukan kebaikan. Jadi betul-betul Rasulullah itu betul-betul ya menghayati ya, menikmati ya. Jadi betul-betul sudah tertanam dalam diri Rasulullah SAW itu akhlak yang mulia ya. Sudah mengalir dalam dirinya itu adalah akhlak yang betul-betul mulia ya, yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasidqihi wa amanatihi, seperti ya seperti sidqihi, seperti kejujurannya, wa amanatihi, dan keamanahannya. Ya, itu sudah melekat pada diri Rasulullah SAW. Ya, makanya kemudian banyak para ulama, kemudian para sahabat mengatakan tentang Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW ya ibaratnya adalah Al-Quran yang berjalan, ya seperti Al-Quran yang berjalan, karena semua amalan, semua tindakan, semua ucapan ya apa saja yang keluar dari Rasulullah SAW, apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW itu seperti atau sesuai dengan Al-Quran. Fa'ablagha as-sayyidah Khadijah bi khairi Muhammadin. Maka ablagha yubligu ya, mengabarkan, menyampaikan, menceritakan. Siapa ini? Maisarah. Ya, Maisarah kemudian menyampaikan kepada Sayyidah Khadijah, kepada Siti Khadijah bi khairi Muhammad. Ya, tentang kebaikan ya, Muhammad, dengan kebaikan Muhammad. Diceritakan semua kepada Khadijah dalam perjalanan dagangnya. Maisarah kemudian menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu ya betul-betul manusia, sosok manusia yang sangat mulia ya. Akhlaknya, kebaikannya dan seterusnya. Wa ma ra'ahu min akhlaqihi al-azimah ya, dan apa-apa yang dilihatnya, apa-apa yang Maisarah lihat ya tentang Muhammad SAW ya, dari akhlak-akhlaknya yang al-azimah, yang sangat luhur. Nah, inilah kemudian kenapa ya Khadijah ini kemudian tertarik ya, karena ada Maisarah ya, ada Maisarah yang menceritakan dengan sangat ya, semua ya yang terjadi di dalam perjalanan ya, tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Ini yang kemudian membuat Khadijah jatuh hati kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak laki-laki bangsa Quraisy ya, laki-laki bangsa Arab yang melamar Khadijah, tapi mereka semua ditolak oleh Khadijah. Tetapi Muhammad SAW justru yang kemudian Khadijah menginginkan. Ya, padahal ketika itu Rasulullah SAW tidak terpikirkan olehnya untuk ya melamar Khadijah. Karena ketika itu Muhammad SAW ya, tidak sekaya ya, tidak melimpah hartanya seperti Khadijah. Tapi kemudian ya Khadijah tertarik dengan Muhammad bukan karena akhlaknya, bukan karena hartanya, tetapi karena akhlaknya. Ya. Jadi antum ya siapapun orang yang kemudian ya, memiliki akhlak yang baik, maka insyaallah dia akan ya, disukai oleh siapapun. Ya. Maka berbuat baiklah, berakhlak karimahlah, ya, mencontoh seperti Rasulullah SAW, ya antum akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Siapa yang akhlaknya mulia, akhlak yang baik, maka dia akan mendapatkan ya kesuksesan di masa depan. Baik, mungkin itu ya untuk materinya. Kita masuk ke latihan ya, soal. Setelah ini juga nanti ada latihan soal ya di Google Form. Ini untuk pembahasan atau masih dalam rangkaian belajar ya. Kita membahas latihan soal yang ada di buku. Silakan perhatikan latihan berikut. Shawab atau khata. Ini tentang latihan ya. Shawab itu betul, khata itu salah. Betul atau salah. Ya. Pernyataan berikut ini antum tandai mana yang betul, mana yang salah. Ya. Kita baca saja bersama-sama. Ya. Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yar'a al-ghanam. Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yar'a al-ghanam. Betul atau salah? Pernyataan ini ya di sini dikatakan Muhammad
ya, pernah menggembala kambing. Betul atau salah? Ya, shawab ya, betul jawabannya. Kemudian yang kedua, kharaja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi tijaratin ilal Yaman. Muhammad keluar ya dalam perdagangan ke negeri Yaman. Betul atau salah? Salah ya, ke negeri Syam yang betul. Kemudian nomor tiga, ahabba Maisarah akhlaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisarah menyukai akhlak Muhammad. Betul atau salah? Betul ya. Kemudian yang keempat, kanat rihlatut tijarah najihatan wa rabihatan. Perjalanan dagang tersebut ya najihah sukses dan rabihah dan menguntungkan. Betul atau salah? Betul ya. Jadi perdagangan Rasulullah itu sukses dan menguntungkan karena eh, di buku-buku lain dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW itu ya, dalam berdagang luar biasa ya, memiliki hal yang mulia. Satu ya, akhlaknya bagus. Kemudian dua ya, Rasulullah SAW juga memiliki ya kepiawaian dalam merekrut atau kepiawaian dalam ya, menaklukkan ya, seperti ya kalau sales ya, sales yang handal itu biasa, sales yang sukses itu adalah sales yang memiliki talenta gitu, talenta berjualan yang bagus. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW ini ya sudah terlatih ya, pribadi yang luar biasa ya, memiliki keistimewaan ya, murah senyum ya, di antara keunggulan yang dimiliki Rasulullah sehingga kemudian orang itu tertarik dan sehingga membeli barangnya adalah karena Rasulullah SAW ya, satu ya, murah senyum, kemudian orangnya adalah supel ya, jadi tidak canggungan ya, ketika bertemu orang itu Rasulullah SAW seperti ya bertemu temannya sendiri padahal baru kenal ya. Ini membuat orang-orang pun menyukai Rasulullah SAW, di samping karena Rasulullah juga akhlaknya bagus ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW tipenya adalah orang yang tidak ingin menyulitkan ya, jadi memudahkan. Kalau ada orang kemudian menawarkan atau ya, membeli barang ya kemudian ditawar ya, asalkan masih untung, maka Rasulullah akan memberikan ya. Jadi tidak mengambil untung yang sangat mencekik ya, tapi untungnya untung yang untung ya, tidak tidak sampai rugi. Itu Rasulullah SAW, sehingga kemudian orang-orang pun ya dengan mudah membeli barang Rasulullah SAW. Ini yang membuat barang dagang Rasulullah SAW ya cepat habis. Kemudian Rasulullah SAW pun ya ketika selesai berdagang tidak langsung pulang saja, tapi Rasulullah kemudian belanja lagi di negeri Syam dan membawa barang dagangnya ke negeri Mekah. Jadi untungnya dua kali lipat ya. Tidak seperti orang Quraisy, mereka ketika berjualan, ketika berdagang negeri Syam, mereka biasanya di sana bukan saja berdagang tapi juga sambil ya berpesta roh ya, berminum-minum dan ya mabuk-mabukan ya, bermain wanita dan seterusnya, hingga membuat perdagangan mereka terbengkalai. Tapi Rasulullah fokus berdagang, selesai cepat. Kemudian setelah dagangan laris semua, Rasulullah bahkan belanja lagi ke negeri Syam. Di negeri Syam belanja barang-barang dagangan yang bagus, dibawa ke negeri Makkah, kemudian dijual dan laku, sehingga barang dagangan Rasulullah itu betul-betul ya, mendapatkan keuntungan yang besar. Ini yang membuat Rasulullah ya berdagang pada perjalanan ini ya, perdagangan yang najihah robihah, sukses dan menguntungkan. Baik, berikutnya ya soal esai ya. Ajibu 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, raqamul awal, mal akhlaq allati wa'rifa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainan nas. Mal akhlaq, akhlak apa ya yang urifa ya, yang dikenal ya Muhammad bima biha ya. Akhlak apa yang dikenal ya biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainan nas ya. Akhlak apa ya yang dikenal ya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di antara manusia. Apa itu? As-sidqu wal amanah. Jawabannya adalah as-sidqu wal amanah. Akhlak yang dikenal ya, yang terkenal dengan apa? Pada diri Muhammad adalah akhlak yang tentang kejujuran dan keamanahannya. Ya, bukan hanya itu saja, banyak akhlak yang betul-betul ada pada diri Rasulullah ya. Selain sifat jujur dan amanah, juga Rasulullah SAW juga ya pribadi yang lembut ya, penyantun, kasih sayang dan seterusnya.
Kam kana umru Muhammad sallallahu alaihi wasallam indama ya, nomor 2, kam kana umru Muhammad. Berapa umur Muhammad ya, ketika indama kharaja tajir ila Syam, ketika Rasulullah pergi berdagang ya, ketika Rasulullah keluar ya sebagai pedagang ke negeri Syam. Berapa umurnya? Khamsa wa ishrina sanah, 25 tahun ya jawabannya. Kemudian nomor 3. Man alladhi sahaba Muhammad? Ya, siapa yang sahaba yusahibu, menemani atau membersamai? Siapa yang menemani Muhammad ya, fi hadhihi tijarah, dalam perdagangan ini? Siapa? Pembantunya Khadijah. Siapa namanya? Maisarah. Kemudian yang keempat, bima akhbara Maisarah sayyidatahu Khadijah an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa ya, dengan apa nih Maisarah ini menceritakan ya, mengabarkan kepada Siti Khadijah tentang Muhammad ya, tentang ya, bimada bi akhlaqil karimah, bi akhlaqil azimah. Akhbara Maisarah sayyidata Khadijah an Muhammad bil akhlaqil azimah, bil akhlaqil karimah. Hadhihi al-ijabah. Baik. Walakhir ya, kemudian yang terakhir kita bahas tentang durus al-mustafadah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kita lihat di sini apa saja ya materi yang tadi kita bahas, beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah sahibul akhlak. Sahib ya, sahib itu artinya pemilik ya, pemilik akhlak. Sahibul akhlakul karimah, pemilik akhlak yang mulia. Yuhibbuhun nas ya, dicintai ya, manusia banyak yang mencintainya ya. Artinya ya disukai oleh manusia. Yuhibbun nas. Ya, manusia banyak yang menyukainya. Orang-orang banyak yang menyukainya. Jelas ya. Orang yang terkenal dengan kebaikan ya, kedermawanan ya, dan seterusnya, di kalangan dimanapun mereka akan selalu dihormati ya, akan disukai oleh orang-orang ya. Banyak yang ingin berteman dengannya, banyak yang ingin kemudian ya menjadikannya ya kepercayaan dan seterusnya. Ya, baik di lembaga atau ya di sebuah perusahaan pun biasanya karyawan yang baik biasanya akan ya disukai oleh ya, orang-orang ke tempat kerjanya ya. Di masyarakat juga sama. Tapi orang yang kemudian akhlaknya tidak bagus, maka dia biasanya akan dikucilkan ya, tidak akan disukai. Kemudian berikutnya yang kedua, as-sidqu wal amanah min makarimil akhlak. Kejujuran dan keamanahan ya, jujur dan amanah min makarimil akhlak ya, termasuk dari akhlak-akhlak yang mulia ya. Kemudian yang ketiga, husnul khulqi min asbabin najah ya, jelas ya. Akhlak yang baik ya, min asbab ya, termasuk penyebab ya, penyebab an-najah ya, faktor kesuksesan. Faktor kesuksesan itu ya karena kebaikan ya, karena akhlak yang baik. Ya contoh ya, karyawan. Biasanya karyawan yang kemudian atau pekerja ya atau siapa di sebuah perusahaan ya, biasanya mereka yang karirnya cepat naik adalah mereka yang baik kerjanya ya, yang akhlaknya baik dan seterusnya. Begitu juga ya dimanapun berada ya, orang yang kemudian akhlaknya baik biasanya akan dipercaya oleh orang-orang ya. Nah, ini kepercayaan adalah kunci kesuksesan. Orang yang kemudian dapat dipercaya biasanya ya akan cepat suksesnya. Tapi orang yang kemudian tidak, sulit untuk percaya, maka tidak akan mendapatkan kesuksesan. Bagaimana juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah berkata, ittaqillaha haitsuma kunta watbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ya. Ittaqillah, bertakwalah kalian dimanapun berada, haitsuma kunta watbi' sayyi'atal hasanata, watbi' sayyi'atal hasanata, dan ikutilah keburukanmu dengan kebaikan. Watbi' sayyi'atal hasanata tamhuha, yang akan menghapus ya keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia ya, pergaulilah siapapun ya, bikhuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ya, ini perintah ya dari dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Jadi dimanapun kita berada, maka ya
kedepankanlah ya akhlak yang baik ya, selalu bersopan santun, beradab dimanapun kita berada ya. Kepada anak kecil berarti kita menyayangi, kepada orang tua berarti kita menghormati ya. Kita harus betul-betul ya pada diri kita ini memiliki ya adab dan sopan santun yang baik. Apalagi kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri ya, antum sebagai seorang santri ya, tentu sudah identik dengan ya kecerdasan ya. Orang yang cerdas tapi kemudian tidak berakhlak ya, tidak akan ya eh, diakui ya, atau tidak menjadi solusi bagi ya, masa depan Indonesia. Solusi terbaik bagi bangsa Indonesia di masa yang datang adalah orang yang cerdas, berakhlak dan beradab. Ya. Karena orang cerdas kemudian tidak beradab, maka lihat ya, tidak berakhlak, mereka banyak menjadi rakus, garong, ya, para koruptor. Itu adalah orang-orang yang ya, mereka cerdas tapi kemudian tidak berakhlak. Ya, ya sama seperti ya, ya sama seperti berandalan ya, berarti sama dengan orang-orang yang tidak beragama ya. Padahal agama mengajarkan kepada kebaikan. Baik ya, wallahu alam ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi selaku ya pengajar pada materi sirah hari ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan setelah ini antum mengerjakan Google Form ya, latihan form ya, ada di nanti linknya sudah disebarkan melalui wali kelas ya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.